Selamat pagi saudara-saudara. Sebagai lagu spesial, biarlah masing-masing diam saja dan lagu dalam hati semua. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berada pada bagian kedua acara ibadah Konfernas keempat. Tadi malam pembukaan Pentalubis dan sekarang ini kami memberikan ibadah hari kedua ini. Kita berterima kasih oleh karena dari semua utusan dari dua uni ini, semua kami lihat memiliki semangat luar biasa, semangat juang, semangat pengharapan kepada keselamatan itu, semangat persatuan yang dimiliki oleh umat-umat Tuhan di dua uni. Amin. Terima kasih pimpinan-pimpinan yang ada, baik dari kedua uni, pimpinan-pimpinan institusi, pimpinan daerah, konferensi wilayah, dan jemaat, dan semua peserta hari ini. Kita boleh berkumpul lagi untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam acara ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini sucikan hati kami, bersihkan semua dosa yang bersarang di hati kami, ampuni kami, layaklah kami hari ini oleh darah anak domba menghadap Engkau. Kami ada pengharapan keselamatan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Pada waktu kami melihat situasi hari ini, saya teringat konfernas yang pertama, konfernas yang kedua, yang ketiga diadakan di Ungklap, di MBH, di Manado, di Unai, dan hari ini juga di Unai. Ada banyak hal yang kami saksikan mengenai agenda-agenda yang dibuat dan diputuskan lewat konfernas. Dan saya pribadi berterima kasih oleh karena selama konfernas yang berlangsung selama 3 kali yang silam, kami melihat bahwa kemajuan kerajaan Tuhan di dua uni ini ataupun di Indonesia ini telah banyak mengalami kemajuan berkat adanya konferensi nasional yang kita sama-sama banggakan ini. Saya sendiri bukan kemungkinan, sudah pasti inilah kunjungan kami yang terakhir dalam acara konfernas, karena sudah mau pensiun. Amin. Banyak muda-muda, berikan mereka kesempatan untuk berkonfernas. Jadi saya harus nikmati 2 hari ini, nikmati baik-baik, karena inilah the last konfernas in my life before I go to heaven. Amin, saudaraku sekalian. Puji Tuhan. Mari pagi ini kita membuka firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 119. Tema yang kita semua ketahui, Revival and Reformation, yang merupakan tema selama 5 tahun yang berlangsung sampai konferensi sedunia di Texas Juni 2015. Setiap tahun pimpinan gereja sedunia telah mengambil penekanan-penekanan yang berbeda-beda. Tahun lalu penekanan di bawah Revival Reformation adalah revival by His Word, kebangunan melalui firman-Nya. Dan tahun ini di bawah Revival Reformation and Beyond, untuk divisi kita ditambahkan oleh jalan conference Revival and the Christian Life, kebangunan dan kehidupan orang Kristen. Di dalam penekanan ini memberikan pada kita bahwa sebagai orang-orang Kristen, sebagai umat-umat Tuhan, kita perlu membuktikan bahwa kita sudah born again Christian. Kita sudah lahir kembali, oleh karena ditekankan tentang kehidupan orang Kristen atau hidup Kristiani. Dalam Alkitab, seorang yang telah merasakan kehidupan orang Kristen, kehidupan umat Allah, umat Tuhan yang penuh pergumulan, naik turun, tenggelam, kembali lagi, bertobat, gumulan, ialah hamba Tuhan yang semua kenal, seorang pelayan Tuhan yang begitu luar biasa pengalaman hidupnya. Dia mengalami berbagai kesulitan, tantangan, bahkan perjuangan
berbagai macam gumulan hidupnya, gumulan perasaan bersalah yang ia hadapi. Dan saudaraku sekalian, pada waktu Daud dia mendengar bahwa dia diampuni oleh Allah sepenuhnya, dia masih ada perasaan guilty feeling, ada perasaan bersalah. Dalam ayat 145 sampai 149 Mazmur 119, kami ingin baca di sini. Firman Tuhan berkata, aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan, ketetapan-ketetapanmu hendak ku pegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setia-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Inilah seruan seorang yang mau mengalami kehidupan, yang mau mengalami kebangunan dan kehidupan orang Kristen. Ini adalah doa seorang yang sungguh-sungguh mau bertobat meninggalkan hidup yang lama. Dalam acara konferensi ini kita akan bahas hal-hal yang menyangkut legalitas gereja, yang menyangkut kehidupan gereja ke depan dalam segi hukum, dalam segi aturan berbangsa dan bernegara. Dan tidak peduli berapa kali kita ikuti konferensi, 1 kali, 2 kali, 4 kali dan lain sebagainya, namun dari semua acara-acara ini tidak ada maknanya konferensi bila tidak ada perubahan, pertobatan kehidupan umat-umat Tuhan. Kita boleh menang perkara di pengadilan, kita boleh menang perkara di PN, PT, MA, PK, boleh menang, tapi mungkin kita kalah dalam pertobatan. Saudaraku sekalian, ayat ini Daud menyampaikan kepada kita pada hari ini, agar biarlah moto atau yang kita baca di depan ini bukan hanya semata slogan adanya, tapi benar-benar sebagai seorang pimpinan, anggota gereja, siapa saja, mengamalkan benar-benar kehidupan orang Kristen yang memiliki kebangunan dan reformasi. Kebangunan adalah kebangkitan dari kematian rohani. Reformasi adalah perubahan motif, pikiran, dan tabiat. Dan ini sulit. Mengapa sulit? Setiap detik kita digoda oleh penghulu kejahatan. Tiap saat dibisik-bisik oleh bapa pendusta dan pembohong dan lain-lain, nama diberikan pada ular tua dan lain sebagainya, sehingga gumulan untuk mengamalkan revival in the Christian life adalah gumulan seumur hidup dan memerlukan kehidupan yang benar-benar born again. Seorang pemimpin gereja, bukan sembarang pemimpin gereja, salah satu pemimpin gereja agama orang-orang Yahudi, saudara. Semua tahu namanya Nikodemus. Kita sudah baca ulang-ulang nama ini. Kitab Yohanes 3 dibaca ulang-ulang, dan kadang-kadang kita hanya sampai dibaca ulang, khotbahkan berulang-ulang, tidak ada pengamalan sebagai kehidupan revival and Christian life. Seorang pemimpin gereja menghadap Yesus Kristus, dan Yesus mulai ronsen, USG masuk ronsen. Yesus mulai coba CT scan dulu, gagah modelnya, penampilan mantap. Lalu Yesus bilang, "Brur, saudaraku, saya baru scan Anda, saya baru USG Anda, saya baru tes Anda. Ternyata Anda satu penyakit, Anda belum lahir kembali. Dan untuk sembuh, you must be born again." Dan ini adalah suatu revival in the Christian life yang sebenarnya. Sebagai pimpinan gereja, pimpinan jemaat, dimanapun kita berada hari ini, semua adalah pemimpin.
Kita membutuhkan tanggung jawab untuk bagaimana benar-benar menghidupkan umat yang sudah mati rohani. Kami bulan lalu, kami bersama Ketua Daerah Nusa Utara Pendeta Takas Anakeng, bulan lalu kami mengadakan KKR di Ambia. Kalau anak ke Ambia tempo dulu sulit, tidak gampang ke Ambia, mau tenggelam menghadapi laut yang luar biasa. Dan saudara, kami tiba di Ambia, puji Tuhan, pengalaman yang hebat. Bulan lalu ini kami alami. Mana Bapak Takas Anakeng? Ah, ini beliau. Kami dapati di seluruh gereja di Uni Timur yang jumlahnya sekitar 700 gereja lebih. Dari semua gereja di Uni Timur, hanya di Ambia ini yang mengadakan doa subuh jam 4 pagi. Mereka buat doa subuh di gereja dan sudah berlangsung selama 2 tahun yang lalu. Waktu mereka doa subuh jam 4 pagi di hadapan orang-orang sekitar yang Protestan, Pentakosta, mulai mereka jam 4 sudah pakai corong di atas, mulai waktu pagi ya Tuhanku dengarlah suaraku. Orang sekitar marah, kenapa kamu bikin ribut, kami masih tidur, kamu sudah ganggu dengan waktu pagi jam 4 pagi. Dan puji Tuhan, ini orang Advent mulai lawat orang-orang luar ini dari rumah ke rumah yang marah-marah. Akhirnya mereka bilang, oke, silakan go ahead. Jam 4 pagi berdoa, membaca firman. Lalu khotbah pakai corong yang keras di luar, pengeras suara. Juga baca firman, pengeras suara. Jam 4 subuh sudah berteriak orang Advent dan berdoa bersama-sama selama sampai hari ini berlangsung tiap pagi. Revival and the Christian life. Sudah tahu apa akibatnya? Apa akibatnya? Akibatnya hari ini pun gereja Pentakosta sudah ikut orang Advent bangun jam 4 subuh untuk menyanyi dan berdoa di gereja. Amin. Akibat revival dan Christian life sudah merembet kepada orang-orang Pentakosta. Dan kami dan Ketua Daerah melawan seorang yang cukup keras. Dia mantan guru jemaat Protestan, kalau tidak salah dia bilang 12 tahun. Dia mantan kepala desa mungkin 8 tahun, dan mantan kepala sekolah mungkin 14 tahun. Seorang yang keras. Kami berdua lawat beliau, buka sahabat. Saya langsung masuk. Saya belum pernah lihat beliau, tapi dia ke KKR, saya tidak tahu dia beliau. Tapi di mana orang itu? Oh, ini dia. Saya masuk, saya langsung duduk sampingnya. Saya bilang, Bapak, saya minta baptis. Oh, pendeta baru ketemu orang baptis. Sebelum mati baptis. Saya berdoa. Sebelum buka sahabat, saya bilang, saudara-saudara, beliau sudah ambil putusan mau dibaptis. Langsung kita berdoa, saudara. Besok di gereja, bagi sahabat, dia langsung di antara berapa orang? 26 orang. Dia salah satu yang minta dibaptiskan. Saudara, saya menangis. Mengapa? Dia dalam pengalaman bertahun-tahun menjadi pemimpin di dunia sana. Yang menangis di belakang pendeta, this is the truth. Saya tanya, sudah lama tahu? Pendeta, saya sudah lama tahu ini. Cuma saya gengsi, rumah saya di depan gereja Protestan, saya ketua gereja itu. Gimana saya mau masuk? Tapi pendeta, saya sudah harus ambil sekarang keputusan, saya mau terima Yesus. Saya mau merubah hidup saya mau bertobat. Dan saya menangis, saudara. Di tengah ombak pagi Sabat, ada sini Ketua Daerah, selama saya bertugas 37 tahun dan buat ceramah di mana-mana, saudara. Baru sekarang saya alami waktu baptis pagi Sabat itu dihantam oleh ombak angin barat yang tinggi sekali. Dan tua-tua gereja mereka bilang, Pak Ketua, Pak Peter Sakul, Pak Edison, jangan takut, kami bikin pagar betis. Saudara, datang ombak, saudara, tinggi ombaknya, hantam masuk di telinga kami. Kaki saya mulai keseleo, saudara, karena dia terlempar. Lalu saya bilang, Pak Ketua Daerah, yuk sekarang bicara. Kan biasa bicara begini, saudaraku, oleh karena pengakuanmu, itu kan panjang, ada dia punya variasi. Tapi karena mau kejar ombak mau kemari, saudara, pas ombak lewat langsung tenang, cepat ombak, saudaraku berkati engkau, amin. Beliau, saudaraku berkati engkau, amin. Karena mau kejar ombak yang mau kemari, saudara. Lalu bagian saya sekarang, tunggu ombak lewat dulu, lewat lalu. Anak SMP ini, Pak, saya baru begini, saudara, terlempar dialah.
Ombak sudah hantam, jadi masuk di ombak dia. Saya bilang, dek, mari, engkau belum dibaptis. Jadi dia 2 kali baptis. Pertama dibaptis oleh ombak, dan kedua oleh Roh Suci. Amin. Mari ulang, saya baptis, saudara. Amin, saudara. 26 jiwa tak dihalangi oleh ombak angin barat. Mereka menangis waktu dibaptis, saudara. Berpelukan mereka. Saat ini om namanya apa namanya? Saudara ini yang guru jemaat ini namanya apa namanya? Ambu Liling. Istrinya cium dia dan sama-sama menangis dan berfoto, semua menangis. Menangis kesukaan karena 26 jiwa yang telah menerima Yesus Kristus. Pendeta Ratu ada di sini. Ada di sana. Kami buat KKR di Tobelo. Ya, habis jam, saudara ini. Saya belum masuk di Alkitab ini. Payah kalau cuma setengah jam ini mau bicara, saudara. Tapi ada cerita menarik di Tobelo. Tapi ini menariknya. Pada waktu bulan Maret itu KKR di Tobelo, saudaraku sekalian, itu bukan musim, saat Paskah berjalan, Paskah. Lalu ada kampung dari Tobelo terus ke atas lagi, ada desa Roko, terus ke atas ada satu kampung yang semuanya Protestan. Dan mereka bertekad bertahun-tahun, puluhan tahun, ini kampung Protestan, nggak boleh masuk agama lain. Akhirnya ada kelompok yang, ya ada long story-nya. Tapi singkat, mereka mau cari tahu kenapa orang Advent tidak ikut Paskah. Dan akhirnya 26 orang di kampung itu jalan kaki 26 km. Tiba di desa Roko, naik truk, lalu ke Tobelo, 1 jam jaraknya. Dan mereka belajar non-stop. Pendeta Ratu, Ibu Sakul, saya buat jadwal. Pagi jam 6 sampai jam 10 malam, pacal, baca firman 3 hari non-stop. Maut ini sudah maut sekali ini. Akhirnya puji Tuhan, mereka bilang, Pak Sakul, kami besok mau pulang kampung ikut Paskah. Jadi bagaimana, saudara? Kami semua sudah yakin dan tunggu pendeta. Kami berikan waktu kapan kami mau dibaptis. Tapi di antara 26 orang ini, 6 orang tak dapat tahan untuk mau bertobat. Dan 6 orang, saudara, masuk di laut. 10 orang dibaptiskan, saudara. Dan semuanya 44 orang dibaptis. Amin. Bertobat. Saya menangis, saya bilang, saudaraku sekalian, hadiah terbesar pada kami bukan uang, bukan batik, tapi jiwa-jiwa yang bertobat. Lalu kami langsung ke Ratu ini, Pendeta Seota. Ketua UNI sibuk sekali, saudara. KKR nomor 2, tapi kami kartu seram, saudara. Kami sampai di Piru, di rumah Kai, melawan, saudara sekalian, 16 jiwa dibaptis. Ini beliau saksi. Dan bulan lalu kami ke Wamena. Pendeta Bidosano KKR sebulan di New York. Jam yang sama kami KKR di Wamena, pedalaman jauh di Papua. Ketua di Wamena di pedalaman, ketara di New York. Amin, saudara sekalian. Bayangkan, saudara, perbedaan jurang. Saudara, di Wamena saya menangis. Mana dari Papua, saudara? Kalau Anda ke Jakarta, Bapak John, Anda ke Jakarta, Anda rasa Yesus akan tiba hari ini. Anda ke Manado, ke Sulut, di Manado, saudara, Anda rasa Yesus akan tiba hari ini. Mengapa? Ancur-ancur KKR. Jakarta, Manado, di mana-mana semua KKR. Bukan cuma Advent. Di Manado bulan lalu KKR dari Ben Hinn dari Amerika, goncang Manado. Sudah itu Tong, Pastor Tong, goncang Manado. Lalu Advent, pendeta ini bicara-cara, goncang Manado, hancur-hancur. KKR terus, orang sudah bingung. Tapi puji Tuhan, walau KKR terus, saudara, selalu ada orang yang bertobat. Karena ini pekerjaan Tuhan. Kami di Wamena, saudaraku sekalian, Wamena itu panjang ceritanya. Tapi saya menangis melihat tamu-tamu dari pedalaman, dari pegunungan-pegunungan yang jauh-jauh. Ada seorang Advent, dia komandan Johnny, batalion infanteri, dia orang Advent. Dia kerahkan tentara-tentara dan istri tentara, istri para Yonif infanteri, istri suami istri ke KKR. Bukan cuma itu, mereka sumbang lagi 2 truk tentara untuk angkut tamu dari pedalaman jauh-jauh. Saya bilang, ini baru orang sungguh-sungguh meminta firman Tuhan, saudara sekalian. Tentara
Saya terangkan sahabat sebelum khotbah, kuartet tentara infanteri, saudara, kuartet. Besoknya terangkan sahabat, saudara, saya bilang, ini ada tentara ini, ada militer ini. Saya bilang, ingat hari Sabat, sucikan hari Sabtu ke-7, itulah Sabat Tuhan, bertobat saudaraku sekalian. Nah, boleh malu-malu saudara, tiup trompet dengan jelas. Besoknya hadir tentara, grup penyanyi, ibu-ibu, pas mengenai baptisan, saudara baptis. Muci saudara, baptis saudara. Mereka senyum dan bergumul saudara. Puji Tuhan, sesudah KKR saudara, 20 dibaptiskan. Di antaranya ada 2 pegawai negeri, kepala bagian di kabupaten. Kami lawat dengan pendeta Sepang jam 11 malam. Pak, bagaimana Pak? Dia hanya senyum dan diam. Saya, ini orang nak bisa bicara ini. Saya sudah segala akan resep pendeta untuk bertobat tidak jadi. Segala resep sudah dicurahkan, habis resep saya. Payah, berdoa saja, berdoa saudara. Oke, mau pulang pendeta, saya antar pulang, Mau tiba di rumah penginapan, di Wamena ini dingin saudara. Saya bilang, Bapak bagaimana Bapak? Ibu, Bapak kan sudah Advent. Sudah Bapak, sudah Advent. Anak-anak sudah. Bapak bagaimana? Bapak, saya mau pulang hari Minggu. Adalah kerinduan saya. Kalau saya yang langsung baptis Bapak besok hari, boleh? Boleh pendeta. Saya bilang, stop. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih ya telah bertobat malam ini. Dan sudah dingin, airnya dingin, Mbak Mena saudara, seperti air salju. Saya bilang, masuk. Saya juga masuk. Dingin saudara, tapi saudaraku, saudara, hamba Tuhan terharu biar dingin, anak orang bertobat. Amin saudaraku sekalian. Dari jauh saudara, orang di pedalaman jauh saudara, dari gunung-gunung datang ke KKR. Tidak gampang, di Wamena bukan gampang saudara. Semua orang sudah yakin, tapi susah mau masuk oleh karena masalah babi, BABI, domba hitam. Itu kalau orang mau kawin emas itu saudara, hadiah babi, bukan emas, babi, mahal sekali. Jadi orang sudah yakin semua firman Tuhan, tapi karena anak makan babi orang Advent, susah mau baptis karena masalah BABI. Jadi saudara, akhirnya puji Tuhan, mereka bertobat. Saya tanya Pendeta Deeng, ini di sini berapa kabupaten? Dia bilang 8 kabupaten. Perkiraan, saudara, saya belum khotbah ini sebenarnya. Perkiraan, gimana? Ada saudara boleh tambah sedikit? Perkiraan jumlah kampung di atas share hampir 3.000 kampung di seluruh 8 kabupaten. Ini baru Wamena saudara, ini Merauke, Mawena, Sorong. Ini tengah-tengah pedalaman Papua. Perkiraan hampir 3.000 kampung yang belum dimasuki, dan yang Advent masuk baru 12 kampung. No, bayangkan saudara, kapan mau kiamat? Kalau Anda ke Jakarta, Tuhan datang hari ini. Anda ke Manado, hari ini Jesus coming. Tapi Anda ke Papua, Tuhan belum mau datang ribuan tahun ke depan. Terlalu banyak belum dijangkau. Biar semua kereta Jakarta dan Manado ke Wamena belum mau selesai. Masih banyak yang masih haus firman Tuhan Allah. Saya panggil, Edner, bagaimana kamu di sini? Mana yang paling jauh kamu lawat? Pendeta Deeng tamat di Unggulak S1 Teologi, sudah gondrong dia dan sudah jenggot karena harus begitu di gunung-gunung. Mana yang paling jauh? Dibilang, Om yang jauh ini tempatnya. Ini gunung ini Om, yang Gunung Batu, ya. Dari Sokokmo, ini naik saja, naik Om. Sampai di puncak di atas, turun lagi sama jauhnya. Sudah itu gunung kedua, naik lagi. Sampai di puncak kedua, turun lagi. Sudah itu ketiga lagi, naik lagi gunung ketiga. Terus situ yang paling jauh. Berapa jauh jalan kaki? Cuma 2 minggu Om. Saya bilang Edner, saya bilang Edner, Om ketua uni, pernah ketua daerah, pernah ke divisi. Seren, siapakah aku ini? Om nothing before the Lord. Apa yang Om buat? Nothing, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Karena Om di AC, di Innova, saudara, Fortuner, saudara, di restoran kalau ada tamu-tamu, saudara, di AC, di karpet, kamu di gunung, di batu, di hutan, di dingin-dingin, di macam-macam. Ernest, luar biasa kamu. Waktu dia di Sorong,
orang tuanya tinggal di Sorong 2-3 bulan. Saya bilang, Pak Deeng, kenapa di sini? Pendeta, kami di Sorong 2-3 bulan dengan istri saya, supaya anak kami dia tabah dalam pendeta. Dia pindah di Manokwari, orang tua ikut di Manokwari supaya dia tabah dengan sebagai hamba Tuhan. Kami ke Wamena bulan lalu, orang tua juga di Wamena. Berapa bulan? 3 bulan. Kenapa? Supaya anak kami tahan di pekerjaan Tuhan. Ada orang tua ikut anak ikut orang tua. Sekarang orang tua ikut anak, saudara. Kata seorang pesakul, saya boleh pindah di Minahasa dari daerah jauh. Kenapa? Papa sudah kolaps dari kursi roda. Tunggu saya tanya Pak Sineve boleh pindah di Minahasa? Papanya sudah verlaming. Dia bilang sama dia, mama saya mati di Ambon. Mama ikut anak, bukan anak ikut papa. Mama ikut sampai mati pun, mama yang mati, bukan sampai mati untuk Tuhan. Amin. Saudaraku sekalian, panjang lagi ceritanya. Tapi saya bilang inilah pelajaran. Kami melihat pertobatan begitu banyak jiwa-jiwa di Wamena. Puji Tuhan, 10 jiwa dibaptiskan. Saudara, inilah manusia. Revival and Christian life, kebangunan dan kehidupan orang Kristen. Dalam Lukas 19, ini baru masuk khotbah sekarang, saudara. Lukas 19. Dalam pasal ini Anda boleh khotbahkan mengenai pertobatan, boleh khotbahkan mengenai stewardship, khotbahkan mengenai terima Yesus, bermacam-macam khotbah Anda boleh ambil di sini. Sudah tahu nama orang ini adalah Sakeus. Sakeus artinya the pure one atau the righteous one, orang bersih, orang lurus, orang benar, orang suci, orang bersih. Baru namanya pun sudah bersih. Tapi teman-teman sejemaat, segereja di Yerusalem, di Jericho, orang bilang, kamu orang penipu, orang koruptor kelas kakap, orang pencuri, penipu ulung di gereja. Kepala pajak, kepala perpajakan, saudara, dicap penipu ulung oleh karena kalau pemerintah Roma minta 5% pajak, dia lapis sampai 10%, sampai 5% dia ambil untuk dirinya sendiri, memperkaya diri dalam jabatan kepala pajak. Panjang ceritanya, tapi saya mau percepat. Pada saat dia mendengarkan Yesus menyembuhkan Bartimeus, melihat langsung, dia lihat langsung Bartimeus di Yeriko disembuhkan. Disitulah, di wilayah itulah pencuri menyambar, menghantam seorang yang dibunuh di jalan itu, yang dibentuk oleh orang Samaria yang baik hati. Sakeus langsung mendengarkan, bahkan pun langsung saksikan penyembuhan yang dibuat oleh Yesus Kristus pada orang-orang yang menderita, sehingga dia terjamah melihat kebaikan Yesus Kristus. Waktu dia melihat Tuhan begitu baik untuk orang-orang yang lain, dia terjamah dan dia bilang, saya mau bertobat, saya mau tinggalkan pekerjaan penipuan, karena saya mesti miliki revival and the Christian life. Saya mau tinggalkan pekerjaan, kata orang Manado, putar balik, babat dusta, dan macam-macam korupsi, macam-macam. Saya mau bertobat. Dia bilang, Tuhan, saya mau bertobat. Sudah tahu di gereja mereka buat komite jemaat di gereja, mereka pecat ini Sakeus, keluarkan namanya dari keluarga anak Abraham. Semua Yahudi berkata kami anak Abraham, merasa bangga anak Abraham. Dan Sakeus mereka kerat dari keluarga Abraham, pecat karena penipu koruptor kelas kakap. Saudara, waktu karena dia orang pendek, dia naik pohon, dia melihat Yesus panjang, tapi karena waktu singkat. Yesus melihat dia di pohon ini. Kata Yesus, Sakeus, come down. Sakeus, come down. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Today I must stay at your house. Kalimat ini kalimat pengharapan. Kata sahabatnya di gereja, kau koruptor, kau mencuri, kau nakal. Kata Yesus, today I must stay at your house. Yesus tahu dia pendosa kelas kakap.
Tapi yang Yesus putuskan adalah kalimat kemurahan dan pengampunan. Today I must, saya harus tinggal di rumahmu. Oh saudara Zakeus, kata orang Manado, dia langsung balucur dari pohon. Balucur saudara, langsung terjun bebas. Karena sukacitanya mau mengenipi pengharapan pengampunan dalam hidupnya. Saudaraku sekalian, waktu Yesus tiba di rumahnya, sorotan orang-orang tukang cari salah. Padahal waktu Yesus tulis di tanah para penduduk, Maryam yang bersinah itu dia tulis. Akhirnya semua yang nampaknya belum dipecat dari gereja karena orang lurus, semuanya ada dosa yang tersembunyi rahasia yang disimpan sampai Tuhan datang. Tuhan tahu di balik layar banyak penuduh yang dosa kelas kakap yang tidak bocor. Dan Tuhan tahu itu. Dia langsung, Zakeus, I love you. Today I must stay in your house, at your house. Dan saudara, seorang yang bertobat luar biasa. Kata Zakeus pada Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali ganda. Itulah pertobatan. Biar kita berbicara 10 jilid, kalau tidak ganti itu hutang, tidak diampuni. Di masa orang Israel, kalau mencuri domba, ganti 4 kali lipat domba itu. Kalau mencuri lembu, ganti 5 ekor lembu. Baru itu betul-betul bertobat. Dia sudah bersalah, dia sudah mencuri, dia sudah korupsi, dia sudah bertobat. Kata Yesus, dosamu sudah diampuni. Tapi orang bilang, hukum terus dia. Itulah manusia. Apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, tidak gampang. Sesudah ia berkata, Tuhan, kalau ada yang kuperas, kalau ada yang kutipu, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saya mau bertobat Tuhan. Dan setengah dari uang di bank, setengah hartaku, I will give to the poor. Aku akan berikan pada orang miskin. Itulah pertobatan. Saudara, kata Yesus dalam ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang-orang ini pun anak Abraham. Amin saudara. Biar saya mencapai langit kelas, tingkat langit yang tinggi, capai semua. Ada anak bilang, Papa bilang, anak, kita mesti bangga, Papa sudah profesor, Papa sudah semua, ada rumah, ada hotel, ada semua ada auto, ada mobil Toyota, Fortuner, semua ada, semua kemana-mana semua ada, semua beres, semua selesai, aman. Papa sudah capai semua, sudah prof. Apalagi anak bilang, Pak, saya boleh tanya satu pertanyaan, satu aja, tidak usah 2, satu saja. Apa itu? Apakah dosa Papa sudah diampuni? Dia bilang, itu yang belum. Game saudara. Biar saya hebat. Kalau dosa belum bertobat saudara, dosa belum dihabiskan, tidak ada arti. Saya pimpinan, anak pimpinan, semua kita. Kalau ada dosa yang belum dikeluarkan, belum bertobat, tidak ada arti pimpinan, tidak ada arti ketua konfernas, tidak ada arti ketua uni saudara. Hari ini hari pertobatan. Revival and Christian life bukan hanya slogan. Benar-benar kita harus datang di bawah salib Kristus, mengaku bahwa semua kita perlu ada revival dan perlu ada hidup orang Kristen. Yesus berkata, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini, bukan cuma Zakeus, seluruh rumahnya, karena ia adalah anak Abraham. Today salvation has come to this house because he is also a son of Abraham. Jadi waktu kita jemaat kerat namanya dari buku sidang, bukan lagi anak Abraham, Yesus kasih kembalikan, kasih ulang namanya di buku sidang. Dia sekarang anak Abraham. Karena sudah bertobat, utang sudah kembalikan. Itulah keselamatan. Doa saya pada pagi ini. Amin.